Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Titik Agung Family Channel yang berfokus pada education and school activity. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok kebijakan Mendikbud tentang kurikulum pada kondisi khusus untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sebagai referensi dari video ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang kedua, penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tanggal 7 Agustus 2020. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya. Fokus kebijakan baru Menteri Pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah 1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Kalau sebelumnya di surat keputusan bersama Menteri yang boleh melakukan tatap muka secara fisik itu hanya zona hijau. Nah, sekarang kebijakan baru ditambahkan dengan zona kuning yang merupakan wilayah dengan tingkat risiko rendah. Yang kedua, kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Nah, pada video kali ini pembahasan kita akan difokuskan pada kurikulum darurat. Pokok-pokok tentang SK Mendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Poin keputusan dari Mendikbud yang pertama, bahwa satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, dalam hal penetapan kondisi khusus dicabut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran. Misalnya, kita saat ini menerapkan kurikulum khusus, kemudian di bulan Februari ternyata aturan atau kebijakan pemerintah tentang kondisi khusus itu dicabut, maka kurikulum itu akan kita selesaikan sampai berakhir tahun ajaran di bulan Juni. Yang ketiga, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Maksudnya, dalam kondisi khusus ini guru tidak dibebani dengan jam kerja atau tatap muka kita 24 jam. Jadi ada relaksasi dari kebijakan pemerintah ini Bapak Ibu. Dan ini tentu saja akan disambut senang oleh Bapak Ibu guru. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yang pertama adalah tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, yaitu memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum pada kondisi khusus itu kita cermati berdasarkan SK Mendikbud tersebut. Ada 3 poin penting Bapak Ibu. Yang pertama, pelaksanaan harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik PAUD pada anak-anak PAUD.
Yang kedua, capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran pada jenjang dasar, menengah, kemudian pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, menggunakan kurikulum darurat dengan KI dan KD yang disederhanakan, dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Artinya sekolah boleh melakukan pilihan ini Bapak Ibu. Mau menggunakan kurikulum nasional, boleh juga menggunakan kurikulum darurat dengan KI KD yang sudah disederhanakan. Dan yang ketiga, boleh menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Capaian kurikulum, satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, ini bisa kita sikapi dengan membuat pemetaan materi esensial. Bapak Ibu bisa melihat pada video saya sebelumnya bagaimana cara pengembangan materi untuk BDR Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Fokus pada pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah aktif, artinya pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik. Jadi peserta didik itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, relasi sehat antar pihak yang terlibat. Artinya di sini semua pihak yang terlibat itu bisa memberikan sumbangsih kepada kegiatan pembelajaran dengan menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keberagaman latar belakang peserta didik tentunya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah inklusif Bapak Ibu. Inklusif itu adalah pembelajaran yang bebas dari diskriminasi, baik itu suku, agama, ras, atau antar golongan, tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Prinsip berikutnya adalah keragaman budaya. Keragaman budaya itu pembelajaran yang mencerminkan dan merespon berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia, yang itu merupakan salah satu nilai budaya bangsa. Berikutnya, berorientasi sosial. Artinya, pembelajaran kita itu bisa mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Artinya, kita harus mendorong anak supaya terlibat sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Berorientasi pada masa depan maksudnya mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, termasuk di dalamnya keseimbangan lingkungan hidup sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya. Prinsip berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Artinya, pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhan, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan diri. Dan prinsip yang terakhir adalah menyenangkan. Maksudnya, pembelajaran bisa mendorong peserta didik itu untuk merasa senang untuk belajar dan merasa selalu tertantang dan termotivasi untuk aktif dan kreatif. Anak-anak merasa tidak terbebani dengan mengikuti pembelajaran. Jadi ada rasa senang di sini. Dan itu sangat kita butuhkan untuk memotivasi anak didik Bapak Ibu, karena sekarang ini kan masa pandemi di mana tekanan psikologis itu luar biasa pada anak-anak kita. Fokus berikutnya dalam pembelajaran adalah pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Nah,
Asesmen diagnostik ini akan kita bahas pada video saya yang berikutnya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Nah, ini juga akan kita bahas pada video saya berikutnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara kontekstual dan bermakna. Ya. Jadi, ketika kita mengembangkan pembelajaran, kita upayakan pembelajaran itu dikaitkan dengan apa yang terjadi sehari-hari di lingkungan peserta didik, menggunakan strategi sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik, kondisi sekolah, dan juga kondisi daerah, serta untuk memenuhi prinsip pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah video berikut ini. Kita akan membahas tentang pokok yang keempat atau poin yang keempat adalah asesmen atau penilaian. Ada dua hal penting dalam penilaian ini Bapak Ibu. Yang pertama, asesmen dilakukan berdasarkan prinsip valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, dan terintegrasi. Valid artinya asesmen yang kita gunakan itu bisa menghasilkan informasi yang sahih, yang betul-betul kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian peserta didik. Reliable, ya, prinsip reliable itu adalah bahwa asesmen kita itu bisa menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pelaksanaan penilaian. Adil artinya tidak merugikan peserta didik tertentu, jadi tidak ada pilih kasih, tapi betul-betul secara objektif apa adanya. Berikutnya, prinsip asesmen adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya bahwa penilaian atau asesmen yang dilaksanakan itu sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Prinsip otentik merupakan asesmen yang berfokus pada capaian belajar peserta didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terintegrasi artinya bahwa asesmen itu dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil asesmen tadi yang sudah dilakukan kemudian digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Nah, sudah paham Bapak Ibu itu isi dari SK Mendikbud yang baru. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Nah, ini beberapa penjelasan Bapak Ibu. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Nah, ini dasarnya banyaknya testimoni, keluhan-keluhan dari siswa, guru maupun orang tua. Maka kebijakan baru ini muncul Bapak Ibu. Nah, untuk jenjang SD, SMP, SMA atau SMK atau sampai jenjang yang atas itu bisa menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Ini untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, ini disiapkan jenjang dasar menengah termasuk pendidikan khusus. Ya, misalnya SLB ya. Kemudian modul pembelajaran ini disiapkan khusus untuk SD dan PAUD, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai sangat sulit dilakukan. Mungkin karena kompetensi anak, terutama keterampilan anak dalam pemanfaatan IT.
Kemudian untuk menggantikannya, modul pembelajaran ini untuk menggantikan pembelajaran jarak jauh yang dengan PJ luring, daring misalnya, itu berisi panduan guru, pendamping orang tua atau wali dan siswa. Ya, ini sebenarnya termasuk luring ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk jenjang SD dan PAUD. Kalau kurikulum ini untuk mulai SD, SMP, SMA atau SMK. SD juga punya pilihan untuk menggunakan modul pembelajaran. Nah, kita akan fokus lagi tentang kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 Bapak Ibu. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus itu penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Jadi ada penyederhanaan KI dan KD Bapak Ibu. Pelaksanaan kurikulum ya, ini yang seperti sudah saya kemukakan di awal, berlaku sampai akhir tahun ajaran, tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Nah, ini juga yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sekolah itu dapat memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang sudah disederhanakan KI-KD-nya. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Ini akan memberikan dampak bagi guru Bapak Ibu, yaitu guru itu memiliki acuan kurikulum yang sederhana. Berkurangnya beban mengajar guru. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Jangan lupa tonton video saya tentang pengembangan materi atau bahan ajar untuk BDR ya Bapak Ibu. Dan yang keempat, kesejahteraan psikososial guru meningkat. Sedangkan dampak bagi siswa itu tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikososial siswa juga meningkat. Dampak bagi orang tua itu mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. Nah, ini maka harapannya kurikulum darurat itu dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Sehingga beban-beban yang mungkin selama ini itu dirasakan pada semester-semester awal ketika belum ada kebijakan ini bisa terkurangi dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Modul pembelajaran, kita akan fokus ke modul. Kalau tadi sudah kurikulum Bapak Ibu, sekarang ke modul pembelajaran yang mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa. Nah, ini diutamakan untuk PAUD dan SD. Modul belajar untuk PAUD dijalankan dengan prinsip bermain adalah belajar. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan SD, modul berorientasi pada kompetensi literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Kompetensi dasar mencakup berbagai mata pelajaran. Nah, modul ini diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah. Juga untuk membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Baik Bapak Ibu, kita berikan contoh modul untuk jenjang SD. Disiapkan modul pembelajaran untuk guru, orang tua, dan siswa untuk mempermudah proses belajar dari rumah. Modul mencakup
rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping, baik orang tua maupun wali. Sehingga modul ini bisa memberi kemudahan bagi orang tua maupun wali untuk mendampingi belajar anak-anaknya. Modul ini terdiri dari 3 Bapak Ibu, modul pendamping guru, modul pendamping orang tua, dan modul untuk siswa. Modul pendamping untuk guru itu berisi petunjuk untuk koordinasi dengan orang tua sebagai mitra, serta penjelasan mengenai aktivitas pembelajaran siswa sehingga guru bisa tetap memberikan pendampingan. Nah, ini merupakan petunjuk bagaimana guru akan berkoordinasi dengan orang tua, karena mitra pembelajaran di rumah adalah orang tua. Modul pendamping orang tua ini petunjuk untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Terdapat rangkuman aktivitas pembelajaran mingguan untuk membantu orang tua menyiapkan hal yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran. Sedangkan modul untuk siswa itu dilengkapi dengan penjelasan aktivitas pembelajaran yang terperinci bagi siswa dan orang tua serta alokasi waktu sehingga memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Semakin jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah ini. Nah, ini ada ilustrasi jadwal pembelajaran untuk siswa SD yang menggunakan modul Bapak Ibu. Seperti tadi bahwa ada poin utama literasi itu 105 menit per hari, numerasi 90 menit per hari. Ini untuk jadwal siswa kelas 5 seminggu. Senin misalnya kegiatannya literasi, pesan pagi, menjawab pertanyaan harian, ayo membaca buku. Materinya misalnya tokoh cerita, alur cerita, kosakata baru, persamaan kata. Kemudian numerasi, misalnya materi jaring-jaring kubus. Intuisi bilangan, misalnya membilang dan memperkirakan banyaknya benda pada gambar. Konsep matematika, membedakan bentuk dan ukuran. Eksplorasi matematika, menemukan pola jaring-jaring. Nah, ini kemudian kita buat Senin sampai Jumat. Kemudian pada Sabtu ada proyek literasi. Misalnya anak membuat poster untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Proyek numerasi misalnya replika kubus dan balok beserta jaringnya. Kegiatan harian bisa dikerjakan dalam 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal, guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tujuan asesmen yang non-kognitif untuk mengukur aspek psikologis dari kondisi emosional anak. Kesejahteraan psikologi dan sosial siswa, sosial emosi siswa, aktivitas selama belajar dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Sedangkan tujuan asesmen kognitif itu untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran anak. Identifikasi capaian kompetensi peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran. Misalnya dengan hasil kok kurang, mayoritas kurang, maka kita bisa merefleksi diri, melakukan perubahan pada strategi kita. Memberikan remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Jadi untuk anak-anak yang benar-benar paling tertinggal Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru Bapak Ibu. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam pokok kebijakan Mendikbud, guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam.
Nah, ini tercantum dalam keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang tadi sudah saya sampaikan pada kegiatan awal, Bapak Ibu. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi ini. Orang tua terlibat aktif, guru senantiasa meningkatkan kompetensinya untuk pembelajaran interaktif. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang tepat. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak. Layanan kesehatan memantau dan mengevaluasi risiko di daerah dan mengutamakan kesehatan anak. Masyarakat sipil, lembaga sosial, dan masyarakat bersama-sama membantu mendukung kegiatan anak. Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Nah, next video berikutnya tunggu Bapak Ibu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum darurat untuk PAUD, Dikdas, dan Dikdismen berbentuk SMA. Kemudian juga kita mengenal tes diagnostik pada kurikulum kondisi khusus. Bapak Ibu bisa juga menonton video lainnya di Titik Agung Family Channel. Ada RPP untuk PJJ, Inspiring KTSP masa pandemi COVID-19. Ini merupakan contoh KTSP kurikulum yang dikembangkan mandiri di sekolah. Panduan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 untuk sekolah, orang tua, dan siswa. Pembelajaran online interaktif dengan grup WA, cara mengembangkan materi pembelajaran BDR, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya untuk senantiasa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.